Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana pada saat ini kita masih diberikan kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketentraman, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan bersyukur membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, insya Allah kehidupan kita akan penuh berkah. Dan mari kita berselancar beranjak sana, belajar tilawah ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah, untuk mendapatkan nur ilahi atau cahaya ilahi di dalam jiwa kita masing-masing, yaitu dengan membuka mata hati yang saya sebutkan tadi. Sesuai undangan di WA Group bahwa kajian untuk malam hari ini adalah rumahku surgaku atau baiti jannati. Walaupun ini familiar sekali ya untuk biasa kita lihat, namun ini sebenarnya tema ini kelanjutan dari pernikahan yang sudah sampai part 5 atau juga berhubungan juga korelasi dengan surga psikologis. Semua sudah kita tayangkan di YouTube dan ini juga untuk melengkapi ya. Karena kajian kita sudah masuk ke hakikat dan makrifat ya. Misalnya kalau dulu kita mulai dari 2001 itu kalau membahas toharoh bersuci ya udah wudu itu tidak dijelaskan hakikatnya. Padahal hakikat dari wudu itu mencuci tangan, kemudian berkumur itu membersihkan mulut, itu membersihkan dari ucapan kotor. Secara hakikat, kalau tidak tahu hakikat ya baru wudu ya cek muni-muni misalnya gitu. Ini yang bedanya tahu hakikat dan tidak. Membersihkan muka, pandangan kita harus melihat yang baik, ya. Kemudian mengusap kepala, pikiran yang buruk-buruk, yang ada virus, kotoran virus di kepala, iri, dengki, serai, sakit hati, kecewa, cemburu dan lain sebagainya harus dihilangkan. Simbolnya diusap. Termasuk sampai siku itu ya jangan panjang tangan, masuk itu kan ada maksudnya. Kaki juga gitu dibersihkan. Secara hakikatnya jangan melangkah ke hal-hal yang membuat diri ini rugi. Itulah misalnya kita ada syariat wudunya, kemudian kita memahami hakikat, termasuk nanti kemarin kita sudah membahas tentang hakikat sholat dan lain sebagainya. Nah, termasuk rumahku surgaku. Ini kan kita juga berarti memahami tentang rumah, memahami tentang surga. Nah, rumah kalau dari terkecil itu kan rumah tangga kita. Rumah itu tempat kehidupan kita untuk berkehidupan di Jakarta Raya ini. Kemudian tangga itu kan tempat naik turun. Nah, sebisa mungkin kita dalam rumah tangga ini, dalam tangga ini tingkat kesadaran kita selalu naik, sehingga jiwa kita ini jiwa yang sudah levelnya itu level yang bersadaran tinggi. Tapi kalau tidak tahu rumah tangga itu maksudnya apa, sah itu apa, wamadah apa, rahmah apa, kan ya kadang ya wis seorang temanten ya jadi ibu, jadi bapak gitu aja.
tidak tahu maksudnya rumah tangga yang kehendaki Allah itu apa. Maka oleh karena itu mari kita melihat ya beberapa ayat yang berhubungan dengan petunjuk Allah yang berhubungan dengan rumahku surgaku. Jadi kita harus bisa ada niat dalam hati, membuka hati ini bahwa kita mau menciptakan surga di dalam diri kita masing-masing. Kan surga itu bahasa Al-Quran atau bahasa langitnya itu kan jannah. Sebenarnya jannah itu taman, bukan surga. Kalau surga itu dari bahasa Sanskerta yang diambil dari pewayangan itu, Swargaloka. Berbeda dengan jannah. Maka jannah itu tempat kenyamanan, tempat kedamaian, tempat kesejukan, tempat ketentraman. Ya. Nanti secara psikologis, secara pragmatis kita ciptakan saat ini di sini sekarang. Di mana? Dimulai dari rumah, maka rumahku surgaku. Tapi kalau dari rumah itu sudah diciptakan nar, ya, termasuk nar itu artinya api. Diartikan neraka. Ya, neraka itu juga dari bahasa sama tadi Swargaloka tadi, neraka Yomani. Kalau dalam wayang itu di Kawah Condro Timuko kan, itu mengambil dari neraka Yomani itu. Padahal nar itu api, dilambangkan api besar itu adalah matahari, panas, penderitaan, ya. Kalau dalam rumah tangga ya cemburu, sakit hati, kecewa, takabur, marah, pokoknya macam-macam yang panas. Itulah sebetulnya ada simbolis. Maka dalam hal itu kadang disebutkan masal. Masal itu permisalan, siloka, ya. Ada maksud di balik itu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya konseptual tapi kontekstual. Konteksnya apa nanti kita akan mengetahui kalau kita ya mempelajari masuk ke dalam. Sering saya sampaikan bahwa level-levelnya itu seperti buah kelapa, ya kadang kita hanya dapat serabutnya atau tempurungnya, kalau masuk ke dalam bisa mendapatkan air kelapa, bahkan kelapa, santan dan menjadi minyak, lebih banyak manfaatnya. Nah, rumahku surgaku. Rumah itu bahasa Al-Quran itu bahasa Arab baitun, dari ba, ya, ta, ya. Maka rumah itu ada pintu. Maka kalau penjelasan membaca Al-Fatihah itu kan dimulai dari ba, bukan dimulai dari alif, Pak. Ya, babun itu artinya pintu. Ya, maka mbah-mbah kita itu nek karo anak cah cilik ora cilup alif ngono ndak. Mesti cilup bak. Gitu. Karena apa? Bak itu mengandung pelajaran sebenarnya, ora kok cilup bak kok ndak cilup ya apa cilup sin itu kan. Ya. Itu sebenarnya mengandung apa? Sesuatu yang sebenarnya dulu itu ada sejarahnya. Rumah itu baitun ada pintunya. Dan apa? Bait ya. Itu memiliki akar kata yang artinya bisa bermalam, menginap. Jadi rumah harus bisa menjadi tempat menginap, bermalam yang nyaman. Di Al-Quran, malam hari merupakan waktu beristirahat. Rumah harus bisa menjadi tempat beristirahat di malam hari dengan tenang. Kita tak akan nyaman dan tenang menginap di rumah yang penuh pertengkaran. Nah, jadi dimulai dari sakinah, dari maskana, ya, itu tempat tinggal. Jadi malam tempat istirahat, kan secara lugatnya juga bermalam atau menginap. Ya, bermalam situasinya psikologis surgawi, taman kedamaian, taman kesujuan, taman kedamaian. Ya, dimulai dari maghrib, isya itu dalam rumah tangga itu baik-baik saja, nyaman, damai, tentram. Tapi kalau dari maghrib itu apa? Sudah enggak enak, itu terbawa Pak nanti. Ya, mungkin dari maghrib itu sudah panganan wis ora cocok, nesu misalnya gitu. Harusnya tidak, Pak. Karena apa? Memang bapak-bapak juga harus tahu karakter istri, apalagi harus masuk ke dalam. Kalau saya secara saintifik, ya, jenis otak
dan golongan darah itu ada karakter-karakter beda. Kalau kalian tahu, oh istri saya ini golongan darah O, kemudian karakter otaknya itu kreatif misalnya, itu hal ini saya harus ngalah, saya enggak, itu harus kalau lebih tahu lebih enak, ya lebih enak gitu. Soalnya kadang kan wanita itu salah tapi enggak mau mengakui, membela diri bukan memperbaiki diri. Nuwun sewu nggih, ini bukan ibu-ibu di sini, kalau sini nggak ada. Ya ini contoh misalnya saya itu kalau sayur ya, anggere wah Bu ini kasinen, mesti jawabnya, wih mau ya gur sidik ngono. Tapi nek suatu saat orang sayur ini kurang asin, ya Bu ini sayurnya kurang asin nih, lah wih mau sing ngeki wis akeh banget. Lah kan berarti kan membela diri, ya itulah misal gitu ya. Ini hanya contoh, tapi maaf ibu-ibu sini enggak, ini di rumah sana ya. Jadi itulah misalnya, termasuk bapak-bapak juga gitu, apalagi bapak-bapak itu membela dirinya lebih salah kira gelem. Istri jangan sampai nasihati suami. Laki-laki itu bisa dinasihati hanya satu, bapaknya, itu pun bapak yang bapak sing genah, maksud saya, bapak kandung sing genah. Yang kedua gurunya. Yang namanya istri ngandani bojo ki wis malah tambahan nggih. Wis pokoke suami juga gitu. Kalau istri ngeluh gini dan sebagainya, enggak usah beri solusi. Didengarkan itu sudah solusi. Bapak-bapak mendengarkan dengan baik. Mama istrinya gini ya. Dengarkan baik, itu nanti sudah seneng, dia sudah selesai solusinya. Tapi nek diberi solusi gini-gini, nanti malah apalagi solusinya beda karo karepe istri ya, itu nanti malah jadi seloyo gitu. Nah ini kita mulai dari situlah, tempat sakana, tempat ketenteraman, tempat bermalam menginap dalam arti secara bahasa tadi. Jadi sakana itu berasal dari kata maskana ya, kan ada sakinah. Itu kan sakana itu kan diberikan ada sukunnya. Maka dalam baca Al-Qur'an huruf sukun artinya itu huruf yang ditenangkan setelah huruf sebelumnya. Berbunyi, bergerak. Jadi sakinah itu tenang, rumah harus menyenangkan atau menenangkan penghuninya setelah beraktivitas di luar rumah. Ketika berada di rumah, penghuni merasa tenang. Jadi di luar rumah mungkin kurang tenang, tapi setelah pulang ya itu sudah harus tenang. Jangan marah di pasar, marah di kantor, dibawa pulang, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, maka tadi saya sebutkan ilmu modern itu sudah ada yang sudah memberikan pengertian. Termasuk golongan darah A, B, A, O itu punya karakter berbeda. Kemudian jenis otak, ya, otak itu ada yang kreatif, ada yang pendiam tapi pinter, ada yang pokoknya ada semua. Sebenarnya sudah ada, para ahli sudah melidiki itu, ya. Karena kalau tidak tahu, netralnya itu pakai agama, aturan agama ini. Maka agama ini kan untuk memproteksi, ya, untuk melindungi kejahatan dari diri kita sendiri. Jadi kalau sudah tadinya golongannya mungkin tidak sesuai, ya, secara saintifik, tapi suami istri ini karena tahu aturan dalam beragama akhirnya terjadi kenetralan sehingga baik-baik saja. Apalagi secara saintifik bertentangan ataupun tidak bisa memahami apa yang terjadi antara suami istri. Yang terjadi adalah sama-sama kegelapan, sama-sama kebodohan, akhirnya apa? Ya bertengkar. Bertengkar itu sudah nar itu kan gitu. Nah, oleh karena itu ya kita ya yang sudah ingin mempelajari petunjuk Allah, kita harus bisa tenang, nyaman ya di rumah. Jangan sampai di rumah itu ya, maka kalau ingin para ahli itu, ahli motivator atau motivator, kalau ingin bahagia, ya, 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 motivator atau motivator
pulang ke rumah dengan kasih sayang. Kalau tadinya keluar rumah, pulang ke rumah dengan kasih sayang, istilahnya itu sudah, kalau saya mengomentari, itu sudah menarik energi kasih sayang Allah. Itu sesuai dengan surat Maryam ayat 96. Jadi orang yang beriman itu Allah akan memberikan, ya, menanamkan kasih sayang. Tapi kalau dalam rumah tangga belum ada rasa kasih sayang, itu artinya ya keimanannya harus ditanyakan dulu. Sekarang ada istilah Baitullah atau masjid. Ya, terkadang Allah itu menyebut buyutin atau buyut. Itu jamak dari bait yang bermakna masjid. Jadi Baitullah, rumah Allah, harus ada kaitan antara rumah kita dengan rumah Allah. Ya. Kebangkitan peradaban Islam yang sudah dijanjikan Rasulullah sejak 15 abad lebih, ya, itu bermula dari rumah. Rumah harus memiliki peran yang lebih besar dibanding sekolah. Di rumah banyak anak yang belajar ilmu tertentu dari bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, dan kakaknya. Ketika kita mau membangun peradaban dari rumah kita, pelajari bagaimana Al-Quran berbicara tentang rumah. Jadi rumah itu, ya, sebagai awal anak-anak kita belajar dari kita. Sebelum sekolah kan anak itu di rumah, belum PAUD itu kan di rumah dulu, ya. Kalau bapaknya itu, ibunya itu mencontohi atau menasihati kejujuran, mungkin ya jujur. Dek, ya, dedek, nanti kalau ada tamu, bapak di dalam, bilang ya bapak ada di dalam. Nanti anak jujur, Assalamualaikum, ada tamu, bapak ada, dek, ada di dalam, gitu. Tapi nek diwarai sing ngapusi, ya, engko nek ana tamu rene, ya, matura tamune bapak ora ono ngono, ya, padahal bapak ning jero. Ini di dalam sini anak ini sudah gejolak ini, tamune teko ngomong ora ono ning kok ono, ya toh, bingung toh nih. Nah, padahal maka Allah itu mengilhamkan wujud wa takwaan dan fujur atau keburukan. Nah, akhirnya ya tergantung kuat yang mana nanti si anak ini. Kalau memang dia lupa ingin yang benar, mungkin ya mengatakan bapak ada, tapi kalau nuruti bapak, ya bapak nggak ada gitu. Lalu bilang bapak nggak ada, dikira tamu dari toko bapaknya watuk-watuk. Lah kok watuk bapaknya konangan iki mau anaknya kena ngapusi kan gitu, misal gitu, ya. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 96 ini juga di bab lain sering kita lihat, ya, rumah pertama yang dibangun, kan tadi kita melihat dari sisi rumah dulu, bait, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baiting wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarrakan wa huda lil alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Bakah atau Baitullah yang ada di Bakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Secara syariat, rumah di Bakah secara itu adalah ya Mekah itu, Ka'bah. Secara hakikat adalah kolbu manusia, ya. Jadi kalau siapa itu yang ahli di tasawuf itu memang ada sebuah dalam sejarah itu memang Rasul itu mengatakan bahwa semesta ini, Jakarta ini tidak bisa menjadi tempatku, maksudnya Allah itu tidak, tapi kolbunya orang mukmin itu adalah rumahku, ya. Tapi itu perlu kita cross check dengan Al-Quran. Tapi memang secara hakikatnya, ya, bahwa kolbu manusia itu adalah sebesar alam semesta, ya, sebetulnya secara mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, kalau secara syariat, secara jasmani atau materi, rumah yang bangun di pertama itu memang di Bakah. Maka ya, orang-orang yang haji atau umroh ke sana sebagai simbol lambang cinta tanah leluhurnya, memotong rambutnya ditinggal di sana. Karena dalam sejarah Adam dan Hawa
Di sana kemudian beranak pinak menyebar sampai termasuk sini dan satu planet bumi ini. Jadi nek penjenengan umroh atau haji itu ibaratnya mudik Pak, milik kampung. Nilai leluhurnya kan begitu. Yang namanya pulang itu kan pernah tinggal dong ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebenarnya orang yang kembali atau mudik itu pernah di sana. Nah kita nanti pulang itu sebenarnya harusnya ya pulang ya juga dalam keadaan seperti di rahim ibu itu, jangan sampai malah tidak suci, tidak bersih, yang akhirnya jiwa kita kedarang-darang, itu namanya belum mudik ya. Nah ini secara syariat dan hakikatnya seperti itu. Lantas ya Al-Quran yang menggambarkan hubungan antara suami dan istri seperti hubungan antara manusia dan pakaian, apa yang lebih dekat dan lebih lekat dengan seseorang selain pakaian. Jadi antara suami istri digambarkan libasul lakum wa antum libasul lahun, kan begitu dalam Al-Baqarah. Dengan demikian pernikahan bukanlah sekedar ikatan duniawi, materi, birahi dan hewani, melainkan ikatan rohani dan jiwa yang mulia. Jadi harus nikah jasmani juga nikah rohani. Ada tulisan yang indah, supaya mawar kebahagiaannya tidak layu, bunga kenyamanannya tidak mati, dan pohon ketahanannya tidak kering, dan hal itu tidak mungkin terjadi tanpa keseriusan dari pihak suami dan istri untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Jadi dua-duanya, kalau istilah saya, memberi sayap, tidak memberi rantai. Memberi sayap, sayap itu untuk terbang Pak. Kalau terbang tinggi, ya melihat di bawah itu kan pemandangan indah semua, situasi itu indah semua. Kalau suami istri kesadarannya tinggi, melihat anaknya, melihat tetangganya, melihat apapun itu, yang namanya sudah terbang tinggi, memberi sayap itu indah-indah saja. Tapi bagi yang berkesadaran rendah, ya mungkin ada masalah sedikit dikira masalah besar, kemudian stres, galau, ya, kemudian ya macam-macam gitulah. Maka kalau kita melihat berita-berita di TV, ya kadang ibu tiri membunuh anak tirinya dan atau bapak dan lain sebagainya, itu saya juga sebagai manusia ya kasihan, ataupun anak kecil ya disakiti dan lain sebagainya. Itu memang ya sifat manusia yang terburuk, kalau sampai melakukan seperti itu kadang melebihi dari hewan. Nah, kebahagiaan rumah tangga merupakan harta yang sulit dicari di zaman ini dan barang langka sepanjang masa, karena persoalan kemasyarakatan sosial kian membesar. Persoalan rumah tangga kian menumpuk dan berada di garda depan dalam barisan masalah-masalah umat dan masyarakat. Ya ini memang zaman modern sekarang ini kan ya seperti ini ya. Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya ialah rumah tangga. Allah memberinya pasangan hidup yang mulia sebagai salah satu tanda kekuasaannya, sebagai penenang hati, kasih sayang, pakaian, dan teman setia. Jadi fungsinya ya menjadi penenang hati, kemudian energi kasih sayang, sebagai pakaian untuk menutup aurat kita, juga sebagai teman setia. Di rumahnya seorang suami bisa menemukan tempat berlabuh yang mulia dan ketenangan jiwa setelah bekerja. Ia bisa mengibaskan debu-debu kejenuhan dan kebosanan dari dirinya. Ia dapat meluruhkan kesulitan hidup dengan senyuman yang manis, wajah yang ceria, kata-kata yang lembut, perlakuan yang halus, perasaan yang hangat. Ya. Ini sebenarnya juga kurikulum anak muda, tapi tua-tua nggak apa-apa ya. Nanti kan ini juga nanti kalau tayang kan juga yang melihat juga anak-anak muda. Jadi ending kita kan bukan hanya yang kajian di sini, tapi juga yang melihat di YouTube itu. Dan di rumahnya seorang istri bisa menemukan sarang keluarga yang bahagia dan tempat hidup yang enak.
jauh dari pemicu ketegangan dan kegelisahan, pengganggu kenikmatan dan mengundang kesengsaraan dan kekacauan. Kita lihat dulu saja. Islam menginginkan agar keluarga bisa menjadi markas kebaikan, cinta, keharmonisan, dan bisa menjadi benteng dalam berbakti, berkasih sayang dan perdamaian. Jadi memang kuncinya ya saling memberikan kasih sayang dan kedamaian. Islam meminta kedua pilar utama keluarga suami istri agar bisa menjadi contoh dalam hal kerjasama yang baik dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi dalam rumah tangga memang ada hak dan kewajiban masing-masing. Maka di dalam sebuah ayat ya, ini kan askinuhuna min khaisu sakantum min wujdikum wala tudorru hunna litudha yaku alaihinna. Tempatkanlah mereka istrimu itu di tempat yang kamu sanggup menempatkan. Ini kewajiban suami ya, memberikan papan ya. Ya sak mampune ya. Tapi kalau memang belum mampu ya ditunda dulu nikahnya. Tapi kalau sudah mampu, nah iso ya aja ndomleng mertua. Kepepet ya ora apa-apa gitu. Kadang kan bapak ada yang ikut mertua berapa bulan dan sebagainya, tapi ada yang tidak kan gitu kan. Tapi itu tergantung kesepakatan. Kalau walaupun satu rumah lalu sama-sama produktif itu juga tidak masalah ya. Tapi kalau yang satu produktif, yang satunya males, nah ini yang marahi kisruh ini. Duwe mantu tangi turu udut sarapan tengah-tengah wae ngono ya menurut saya. Mulane depen kan kula duwe ser-seran dari daerah sana Temanggung sana, ibu-ibu ngeser apa? Jereng tembakau itu. Wong wedok yo melu nyambut gawe ngene iki aja turu nglungker wae anu demen nek ngono kuwi mertuane yo piye. Ya, itu memang ya lucu juga itu ya. Nah, maka ya di sini ada doa Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghoiridin zar'in nginda baitikal muharram Robbana liyuqimus sholata faj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi doanya itu salah satunya kepada Allah, itu kan di sana itu istilahnya kan tanahnya bebatuan Pak. Ya. Beda dengan di Indonesia. Tumbuh-tumbuhan itu di sana kan seperti itu kalau kita melihat ya. Di sana padang pasir, di sini ya mungkin ada batu-batu atau pegunungan-pegunungan. Ya nek gambarnya kaya Gunung Gandul ngoten niku posisine. Tapi di sana di tempat lain ada minyak, kelebihannya di situ. Ya. Kalau di Indonesia kan minyak ada, nikel ada, batu bara ada, emas ada, ya. Maka orang luar tuh kadang ada apa? Berkomentar. Indonesia punya apa-apa kok izin diutang ya gitu loh. Ya enggak tahu kita gitu aja. Ya. Lagi. Jangan negara diutang ya. Saya kan diceritani teman yang di Finlandia itu sekolah gratis nganggur we untuk tunjangan kan gitu ya di sana itu. Ya luar biasa. Padahal sana mungkin makmur sini ya enggak tahu saya salah urusnya di mana gitulah. Nah harapannya supaya keturunannya itu mendirikan sholat ya. Ini tadi doa Ibrahim tadi supaya mendapat rezeki buah-buahan supaya bersyukur ya. Buah-buahan ini kalau secara
materi secara syariat ya buah-buah yang ada di buah-buah. Tapi secara hakikat buah-buahan itu adalah buah kesabaran, buah kebijaksanaan, buah kearifan ya. Disitulah. Jadi kita masuk ke dalam. Gempa ini ya. Astagfirullah. Keras loh ini ya. Keras loh ini, soalnya ini kan dicor ini ya. Suara. Nggih, mudah-mudahan enggak apa ini. Bukan yang masuk itu? Teras itu? Mau ada. Ya, kita lanjut dulu. Ini sudah selesai. Semoga aman-aman yang ada di rumah. Ini hari Senin 26 Agustus jam 19.55 ya, kurang lebih. Ya, 56, 57. Nggih, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di keluarga kita masing-masing. Kita lanjut. Dalam surat Al-Hajj ya, Al-Hajj ayat 29 ya. Di sini disebutkan sumal yakdu tafasahum wal yufu nutrohum wal yatawafu wal yat tawafu bil baitil ati. Ada istilah baitil ati, Pak, rumah antik. Kemudian adalah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan adalah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan adalah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang antik itu. Jadi ini yang di sana haji atau umroh memang disyariatkan. Dan di sana itu misalnya ada kata tawaf. Tawaf itu kan Ka'bahnya itu kan kotak, tapi tawafnya itu harus sempurna keliling. Tidak boleh kotak, wah kotak itu tidak boleh. Ya harus keliling, mengitari. Itu kesempurnaan. Jadi titik awal, titik akhir kalau kita sempurna, sebenarnya itu tidak kelihatan. Sekarang untuk muamalah ya, yang berhubungan dengan rumahku surgaku, ini salah satunya kalau kita mertamu ya. Dalam surat Nur ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi ini dalam muamalah pun kita diatur. Ora ujuk-ujuk mlebu tekan gandok niku kan ya repot gitu. Nek padha putune ora apa-apa. Tamune kakung sing nang omah ibu-ibu langsung ludus lah, ini kan tidak. Jadi maka kita ada aturan di dalam kita bertamu atau memasuki rumah yang bukan rumah kita. Nah, yang berhubungan dengan salam ya, kita lihat dulu. Kan tadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum ya, kata tastanisu wa tusalimu ala ahliya. Jadi janganlah kamu masuki rumah ya yang bukan rumahmu. Maksudnya harus memberi salam, dapat izin dan beri salam. Nah, kita salamnya kan biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mengandung 3 hal ya. Salam keselamatan atau penyerahan, pasrah, dan rahmat dan berkah. Jadi 3 ini misalnya ya. Kalau dalam surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat 125, waman ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa taba'a milata Ibrahima hanifa.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas aslama, menyerahkan dirinya pada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim. Nah, di sini kan istilah aslama, kalau kita assalamualaikum pada yang lain, itu mengandung makna ya, bahwa orang lain itu selamat dari diri kita. Jangan mengucapkan salam pada orang terus kita menyakiti, kita merendahkan, ya, kita membuli. Ya. Model-model sekarang kan membuli, Pak, perundungan, ya, misalnya itu. Ya. Kalau mungkin para ada senioritas yang membuli bawahannya dalam sekolah atau dalam apa, itu kan nanti efeknya kan juga baik. Maka Islam itu dilarang membuli, dilarang perundungan itu. Suudzon saja tidak boleh, apalagi ghibah, tajayus dan lain sebagainya. Maka kalau kita bertamu, ya, dahulu salam itu harus tahu hakikat salam itu apa. Salam itu orang lain harus selamat dari diri kita. Keikhlasan, maka kalau kita salam ke kanan ke kiri itu harus kanan dan kiri itu harus selamat dari gangguan kita. Ya. Itu yang berhubungan dengan selamat atau salam tadi. Jadi mengucapkan salam ada jaminan keselamatan pada sesama. Ya. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 16 itu ada istilah, ya, subulus salam, subulas salam. Jadi jalan-jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan? Ya, jalan keselamatan itu kan di sini kan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menunjuki, ya, orang-orang yang mengikuti keridhoannya dan jalan-jalan keselamatan. Wa yuhrijuhum, dan mengeluarkan mereka itu minadulumatin, dari kegelapan, ilanur, kepada cahaya. Bi'idni robbihim, bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yahdihim, dan dia menunjuki ila siratil mustaqim, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi orang tadi sudah mengikuti ridhaan Allah dan juga mendapatkan subulus salam, jalan-jalan keselamatan, sehingga dia bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Lantas tentang salam tadi, ya, sini juga ada korelasinya. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Maka ketika datang kepada engkau orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatnya, ya, faqul, maka katakanlah salamun alaikum. Nah, tetap selamat kamu sekalian. Sebab apa? Kataba robbukum ngala nafsi rohmah. Kataba, telah menetapkan robbukum, Tuhan engkau, atas dirinya itu adalah rahmat. Ya. Jadi rahmat itu Allah menetapkan dirinya sendiri, Allah itu rahmat kepada hambanya. Anahu, sesungguhnya, man amila, siapa yang beramal, berkarya, minkum, dari kamu sekalian, keburukan, bijahalatin, dengan kebodohan, sumataba, kemudian tobat, ya, mimbadi, setelah itu, wa aslaka, dan bikin perbaikan, fa'anahu ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini luar biasa kasih sayang Allah itu, ya. Maka Rasul itu adalah lemah lembut, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku keras dan lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, jadi Rasul itu jadi setting oleh Allah itu berlaku lemah lembut kepada orang-orang atau sahabat-sahabat atau yang lain. Maka waktu dakwah ke Thaif, ya, itu kan dilempari batu berdarah-darah, ya. Ini hukum alamnya seperti itu, Pak. Kalau orang itu dilempar, luka itu mesti berdarah. Tapi kadang sekarang ada orang yang mengaku sakti-sakti, di pedang rapopo, di rapopo. Itu melawan hukum alam itu. Kalau saya tidak percaya itu melawan hukum alam. Tetap di pedang ya geten, itu, ya. Itu Rasul itu seperti itu, dibalangi ya berdarah-darah.
Maka Rasul itu ana basarun mislukum, saya ini manusia seperti kamu. Ya ke pasar, ya lapar, ya ngantuk, tidur. Ya, jadi ya puasa ya makan, berbuka, ya nikah, ya tidur istirahat, sama seperti kamu. Bedanya cuma Allah Rasul itu dapat wahyu. Jadi kalau ada orang yang berguru kesaktian dan sebenarnya kurang percaya diri. Kalau sampai wah bisa berjalan di atas air, nah itu melawan hukum alam itu sudah. Nek berjalannya numpak perahu di atas air saya percaya. Tapi kalau hal-hal yang misterius istilahnya cuma jari ini katanya itu dites tenan ya enggak ada apa-apa. Wong sing kadang orang wah mangku tato awake anu ki jane ya engko nek setruk ya ora iso apa-apa gitu. Itu gitu. Ya. Maka misi Rasulullah itu adalah rahmat, Pak. Kan assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat, ya. Surat Al-Anbiya ayat 107 itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Rahmat itu bahasa Al-Qur'an artinya adalah kasih sayang untuk seluruh alam. Nah, sekarang berkah. Ya, tadi kan karena kita mengutip yang Assalamualaikum ya, dalam surat 24 ayat tadi kalau masuk rumah suruh salam karena di situ nanti juga mengandung ya rumahku surgaku, maka salam itu ada salam rahmat dan berkah. Nah, barokah ini ayatnya sudah familiar ya, surat Al-A'raf ayat 96. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ya, kalau ini karena tema kita rumah surgaku, kalau sekiranya dalam rumah itu ya beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka itu berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kalau dalam rumah tangga itu bersyukur, ya, beriman, bertakwa, itu Allah lafatahna. Bahasanya itu pakai lam takkid, artinya sungguh. Fatahnya, ya, fatah itu kan al-fatihah itu kan pembuka. Jadi ini akan dibukakan, ya. Kami akan membukakan sungguh-sungguh kami akan membukakan alaihim bagi mereka itu barokatin. Berkah ini jamak ya, berkah-berkah. Jadi berkah itu sesuatu yang kita dapatkan menjadikan baik itu berkah. Jabatan, rumah menjadi berkah. Jangan sampai tidak menjadi berkah ya. Kan kemarin saya menyinggung jangan sampai tua itu menderita, kalau bisa tua itu bahagia. Jangan menderita seperti Destorasto karo Gendari kan begitu. Maka Bakur Robi Audubika ini kalau kita ingin membaca Quran, nah Bapakku yang saya hormati ya, maka sebagai closing dari kajian kita untuk malam hari ini yang berhubungan dengan Baiti Janati, rumahku adalah surgaku, kita harus ya rumah dalam diri kita ini kita harus bisa meniti ke dalam diri, kita bersihkan dari virus-virus spiritual dalam rumah tangga kita jadikan jannah, tempat kedamaian, tempat kenyamanan. Kalau ada namanya komunikasi ya dalam satu rumah, itu ada kesalahan itu apa? Sebagai orang bertakwa itu harus memaafkan. Jangan sampai tidak memaafkan. Termasuk rumah ini skupnya bisa, Pak. Dalam lingkup kantor itu kan satu rumah juga. Ini harus juga diimplementasikan seperti sakinah mawaddah ataupun rumahku surgaku. Dalam satu kantor seperti rumahku surgaku ya. Banyak senyum, banyak kedamaian, banyak membantu, tidak saling curiga, tidak saling menjatuhkan, tapi saling membantu, saling ngalah. Itu akan indah sekali. Banyak
Pak Parma atau Pak Tarno di SMP 4 dulu misalnya, kalau sekarang Pak Tarno di SMA itu, kalau satu guru di SMA, kepala dan sebagainya itu istilahnya rumahku surgaku, itu kan enak, kepalanya juga bijaksana. Al-Quran kan mengatakan Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Ya, Al-Aziz itu perkasa dan bijaksana. Perkasa itu dalam keadaan perkasa, punya wewenang, presiden, gubernur, bupati, kepala sekolah, itu perkasa, Pak. Harus bijaksana. Ya, termasuk Pak RT itu juga perkasa, punya, harus bijaksana. Bijaksana misalnya biaya. Ya kalau ada aturan itu, kalau dalam Islam pelanggaran itu bisa dilihat kesalahannya. Ada orang lapar mencuri ketela misalnya, ini menurut Islam tidak usah dihukum karena dia lapar. Yang disalahkan adalah yang mampu-mampu, kan begitu. Tapi kalau sudah kaya raya masih, nah itu baru ya potong kedudukannya, tangan itu kekuasaan. Jadi perkasa harus bijaksana. Salah satunya di rumah, termasuk suami. Suami itu kan orang semenang-menang. Kadang saya itu ya seorang suami njeluk bojone we udu jenenge sok karane sing eli ngene lho ya sok. Mesake. Jenenge ndang celukane yem kan ya piye ngono kan. Harusnya kan tidak ya ta. Wong saya tuh kadang ya memang teseng itu perlu, Pak. Nek wong sing ra seneng karo aku kadang diece kanca itu, wah kowe iki blengkring ya, blengkring ra apa-apa tapi bojoku ngelem aku kok. Aku ki atletis aku ya ngono. Karena memang ya itulah ya. Jadi memang kita dalam masyarakat tuh ya kulit juga perlu, tapi yang penting itu di dalam, Pak. Ya, di dalam itu kita baik ini dan sebagainya ya. Ya, saya pengalaman itu pakai kaos agak lawas gitu ya, saya kepengen beli sesuatu di tempat itu. Mungkin ibu-ibu nyawang saya itu ya kurang ya, Pak jenengan nopo bakul mie ayam gitu. Ya wis ra apa-apa. Nggih aku yang ngono timbang rame. Suatu saat saya kan ya nganggur lambi rada resik, nggawa estilo. Tapi ibu yang dulu ketemu lagi itu enek wong liya itu, Pak jenengan pensiunan guru to ngene iki. Sing anu ku ya meneng wae. Jadi memang ternyata orang itu kan tertipu, ya wis aku ora apa. Ya kadang dadi pensiunan guru ora apa-apa, kadang mie ayam ya ora apa-apa lho ngoten. Ya itulah memang dalam masyarakat seperti itu. Nah itu kita mulai dari rumah. Kalau dalam rumah itu sudah baik, itu dilokke piye-piye ora masalah gitu. Kalau saya ya apa istilahnya menasihati itu enek di luar apa-apa ya serasa ndak usah ngaruh untuk diri kita, jadilah diri sendiri. Maka kita mengajak Bapak Ibu semuanya jadi diri sendiri, itu enak. Jadi apa adanya diri sendiri, itulah kebahagiaan surgawi, rumahku surgaku ya. Jangan sampai kita ngaku-ngaku, misalnya kalau orang ngaku-ngaku itu kan jadi menderita ya. Ngaku sugih tidak punya apa-apa, akhirnya mau ke sana pinjam mobil, itu kan tidak enak juga. Tapi kalau apa adanya kan penak gitulah. Sebenarnya disitulah. Maka mari kita berusaha mulai dari kita sendiri ya, menciptakan taman keindahan, taman keursuan, keindahan ya. Kalau di dalam sini sudah indah, melihat yang di luar indah. Kalau di dalam ini sudah sejuk, melihat di luar sejuk. Kalau di dalam ini sudah damai, melihat di luar damai. Insya Allah mengatakan siap Ibu. Alhamdulillah ya. Mari kita selalu berusaha dalam hal kebaikan, semoga Allah membimbing kita. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.